Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Salsabila selaku moderator. Di sini kami akan memaparkan makalah kami terkait koperasi Swamitra, yang dimana ada 11 pembahasan yang akan kami diskusikan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Saudari Saritri Rohmatun Hasanah. Yang kedua ada Octavia Aurora Mutialoka. Yang ketiga ada Ajwa Saihal Gibran. Dan yang terakhir ada Adinda Naswa Keisha Syafila. Baik, kita masuk ke pembahasan, tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai koperasi. Koperasi bentuk organisasi yang tujuan utamanya adalah bukan mencari kesejahteraan anggota. Awalnya koperasi didirikan karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Koperasi merupakan asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Okta. Dipersilahkan. Sebelumnya saya terima kasih untuk kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan koperasi Indonesia dan pengertian tentang koperasi secara singkat. Yang pertama ada sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya berupa hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 di mana prinsip Nasakom diterapkan di koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop 2 di Jakarta. Kemudian Swamitra USP KKB Ikopin adalah salah satu unit usaha KKB Ikopin dan binaan PT Bank Bukopin yang didirikan pada tanggal 8 Juli 2004. Ya, awalnya Swamitra USP KKB Ikopin bernama Unit Simpan Pinjam atau USP KKB Ikopin, yang kegiatan usahanya hanya melayani kebutuhan anggotanya saja. Namun setelah melihat beberapa alasan, USP KKB Ikopin ini diubah menjadi Swamitra USP KKB Ikopin, yang kegiatannya melayani kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat umum. Selanjutnya ada pengertian koperasi. Di sini ada dua pengertian koperasi, yaitu menurut istilah dan juga menurut pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama ada pengertian koperasi menurut istilah. Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ko yang berarti bersama dan operation atau operasi yang artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerjasama. Sedangkan pengertian koperasi
secara umum adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggotanya. Kemudian ada pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Terus sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dan peran koperasi, saya alihkan kepada Saudari Sari. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang fungsi dan peranan koperasi serta prinsip, asas, dan tujuan koperasi. Pertama, fungsi koperasi. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi koperasi yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kedua, peran koperasi. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 pasal 3, peran koperasi dalam perekonomian adalah mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU 1945. Peran koperasi sebagai berikut. 1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan anggota. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Mencerdaskan bangsa. 6. Membangun tatanan perekonomian nasional. Yang selanjutnya, prinsip, asas, dan tujuan koperasi. Prinsip koperasi. 1. Prinsip ke dalam. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun. 2. Seorang dapat mengundurkan diri dari koperasi yang sesuai dengan syarat dan ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sifat terbuka mengandung makna dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang kedua, prinsip keluar, pendidikan perkoperasian. Pendidikan perkoperasian adalah pengurus dan karyawan koperasi ditingkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan melalui pendidikan. Yang kedua, ada kerjasama antar koperasi. Koperasi dapat bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Yang selanjutnya ada asas koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 2 tertulis bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas koperasi adalah kekeluargaan yang didasarkan pada kesadaran setiap anggota koperasi untuk menjalankan segala sesuatu dalam koperasi yang memiliki nilai manfaat untuk semua anggota. Yang terakhir ada tujuan koperasi.
Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu satu, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi; dua, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan manusia; tiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; empat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Sekian pemaparan materi dari saya alihkan ke Saudari Ajwa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sari. Untuk paparan materi sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan paparan materi tentang peran manajemen dalam koperasi dan peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, peranan manajemen dalam koperasi adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggota seperti untuk mencapaikan perbaikan tingkat hidup atau sedikitnya meringankan biaya hidup sehari-hari, maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal yang pertama, manajemen merupakan unsur pembuat keputusan yang telah digariskan oleh rapat anggota. Kedua, pemerintah menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk menambah kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk suksesnya koperasi. Dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, melimpahkan wewenang kepada manajer, kecuali bila dalam hak badan hukum dan anggaran dasar koperasi tertera untuk dilimpahkan kepada anggota. Salah satu ukuran organisasi yang sehat adalah terselenggaranya administrasi organisasi yang teratur dan sistematis. Selanjutnya, materi tentang peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Salah satunya untuk membangun perekonomian. Beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu: yang pertama, organisasi atau lembaga penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, membantu untuk membangun serta mengembangkan potensi perekonomian bagi anggotanya yang kebanyakan tidak memiliki akses langsung atau diberi porsi besar dalam industri keuangan Indonesia. Yang ketiga, identik dengan perekonomian rakyat sehingga berperan aktif untuk mempertinggi kualitas perekonomian rakyat kecil serta pelaku usaha seperti UMKM atau kecil menengah. Yang keempat, pilar utama ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia karena asas gotong royongnya itu. Yang terakhir, mampu mewujudkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan keadilan ekonomi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Saudari Adinda. Terima kasih sebelumnya karena saya sudah diberi kesempatan untuk membaca materi ini, yaitu tentang masalah anggota yang timbul dalam manajemen koperasi. Pada koperasi simpan pinjam, sering terjadi masalah pada koperasi dalam manajemen koperasi, yaitu pertama, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Kendala pengelolaan koperasi yang sangat banyak ditemukan di berbagai daerah ditimbulkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota. Rapat anggota baik rapat rutin maupun rapat tahunan tidak berjalan sesuai semestinya. Aktivitas usaha dan arus transaksi pun minim karena banyak anggota yang tidak berpartisipasi secara aktif. Padahal, kelancaran komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kunci hidupnya setiap terbentuk organisasi, termasuk koperasi. Tersedianya berbagai teknologi digital untuk mendukung proses tersebut juga tidak dioptimalkan. Seperti misalnya teknologi internet yang memungkinkan komunikasi video jarak jauh, sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif yang lebih praktis untuk mengatasi kesibukan anggota. Kedua, keterbatasan pemahaman dan kompetensi. Meskipun banyak orang yang menganggap bahwa format lembaga koperasi sederhana, namun tetap diperlukan pemahaman dan kompetensi dari para pengelolanya. Seperti halnya badan usaha lainnya, akan lebih baik hasilnya jika dikelola oleh orang-orang yang ahli dalam manajemen bisnis, sehingga menghasilkan keuntungan lebih besar.
Namun, faktanya hal ini masih menjadi salah satu kendala pengelolaan koperasi yang banyak ditemui. Ketiga, piutang anggota macet. Kendala pengelolaan koperasi yang juga sering ditemui adalah banyaknya piutang yang macet. Hal tersebut ditimbulkan oleh keterlambatan pembayaran anggota yang memiliki pinjaman. Semakin perparah oleh pengelolaan arsip piutang yang kurang profesional, sehingga menyulitkan proses pelacakan piutang di kemudian hari. Pada awalnya, hal ini tidak terlalu menimbulkan dampak bagi lembaga koperasi. Namun, seiring berjalannya waktu piutang yang macet, menjadi salah satu kendalaan pengelolaan koperasi yang sangat serius. Keempat, minim pengawasan pengurus. Sebagaimana organisasi atau badan usaha lainnya, koperasi juga membutuhkan pengawasan pengurus supaya setiap prosesnya dapat dipastikan berjalan dengan baik. Namun hal tersebut menjadi salah satu kendala pengelolaan koperasi yang banyak ditemui. Badan pengawas maupun koperasi kebanyakan jarang melakukan monitoring atau pengecekan terhadap kondisi dan aktivitas koperasi. Tidak heran pada akhirnya koperasi yang minim mendapatkan pengawasan semakin tidak terkelola dengan baik. Beberapa masalah yang sering terjadi termasuk telah dijelaskan sebelumnya di atas menghambat aktivitas organisasi secara menyeluruh, pada akhirnya hal tersebut menimbulkan lebih banyak kendala pengelolaan koperasi yang lebih banyak. Kelima, pengelolaan dokumen kurang efektif. Koperasi berjalan dengan lancar karena didukung dengan sistem pengelolaan yang baik, terlebih dengan asumsi koperasi yang anggotanya dapat terus berganti setiap periode. Idealnya didukung oleh sistem manajemen arsip yang dapat diteruskan dengan mudah ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, letak Koperasi Swamitra. Koperasi Swamitra berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangkusomo, Pasar Berkat, RT 17, Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda, seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, ada peran seorang manajer dalam Koperasi Swamitra. Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peran manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja, dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola manajer koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan atau pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan sewenangnya. Peranan manajer. Yang pertama, kedudukan dan fungsi sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab pada pengurus koperasi. Kedua, sebagai pelaksana dari kebijakan pengurus. Ketiga, menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha. Keempat, bekerja terus selama tidak bertentangan dengan anggaran besar dan rapat anggota. Kelima, mengembangkan percaya atas kekuatan dan kemampuan koperasi sendiri dalam kegiatan-kegiatan. Menurut Trimudilah 2006, seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepegawaian yang mencakup pertama, mendapat koperasi yang mau bekerja dalam koperasi, meningkatkan kemampuan pegawai, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik sehingga para karyawan tersebut tidak bosan bekerja bahkan dapat meningkatkan prestasinya. Dalam menjalankan program-program kegiatannya, Koperasi Swamitra memerlukan manajer yang antaranya adalah pertama, manajer operasional yang bertugas bertanggung jawab kepada Kepala Operasional Kantor Pusat Bank Bukopin, memimpin Koperasi Swamitra bidang operasional dan menyusun program kerja tahunan untuk membangun Swamitra. Sekian dari saya serahkan kepada Saudari Bila. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya lanjutkan pemaparan materi terkait resiko yang mungkin dihadapi oleh koperasi swamitra. Dalam koperasi, salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kredit macet, di mana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Gatot Supramono menyatakan bahwa kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan, hingga pelaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.
Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggotanya, koperasi simpan pinjam tentu memiliki beberapa resiko keuangan seperti pinjaman yang gagal bayar, pinjaman fiktif, kecurangan, hingga pencucian uang. Selain resiko keuangan, masih ada pula resiko lain seperti resiko operasional, resiko pembiayaan, resiko strategik, resiko reputasional, dan resiko kepatuhan. Berbagai jenis risiko tersebut harus dapat dipahami oleh pengurus atau pengelola KSP agar dapat diidentifikasi sehingga dapat dihindari atau diminimalisir dampaknya ketika akhirnya benar terjadi. Risiko yang kemungkinan dihadapi oleh unit simpan pinjam Swamitra. Swamitra sebagai unit simpan pinjam USP memiliki resiko yang besar terhadap tuntunan hukum, baik yang timbul dari nasabah yang bertujuan untuk menyimpan maupun meminjam dana dari pihak USP. Akan tetapi risiko yang dihadapi lebih besar apabila Swamitra memberikan pinjaman, terutama kepada pihak yang tidak diketahui latar belakangnya, sehingga Swamitra sangat selektif dalam meminjamkan dana kepada nasabah. Adapun persyaratan untuk meminjam dana kepada Swamitra sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan administrasi, meliputi fotokopi KTP suami istri 3 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi surat nikah 1 lembar, rekening listrik atau telepon bulan terakhir, rekening PBB tahun terakhir, fotokopi jaminan BPKB motor atau mobil, sertifikat hak milik. Yang kedua adalah persyaratan di luar administrasi, meliputi yang pertama adalah tujuan meminjam, yang kedua adalah penghasilan, yang ketiga adalah karakteristik nasabah, yang terakhir adalah menyerahkan surat berharga yang dimiliki nasabah sebagai jaminan. Risiko yang kemungkinan yang dihadapi oleh USP sebagai berikut. Yang pertama adalah simpanan macet seperti usaha yang bangkrut atau gulung tikar. Yang kedua adalah barang yang dijaminkan hilang. Yang ketiga adalah karyawan yang di PHK. Yang keempat adalah barang yang dijaminkan oleh nasabah palsu. Yang keempat adalah nasabah yang melarikan diri. Yang kelima adalah nasabah yang meninggal. Selanjutnya adalah mengenai manfaat koperasi bagi masyarakat, anggota, dan pelaku usaha. Manfaat koperasi bagi anggotanya adalah yang pertama, memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi anggota. Yang kedua adalah koperasi minimal harus memberikan kemudahan bagi anggota untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Yang ketiga adalah sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan perkembangan usaha agar kualitas produk dan manajemen UKM meningkat. Yang keempat adalah koperasi adalah prioritas lembaga perekonomian di Indonesia. Yang kelima adalah menumbuhkan kemandirian, disiplin, dan kerjasama untuk peningkatan finansial bagi anggota usaha. Manfaat koperasi bagi kehidupan masyarakat luas. Yang pertama adalah mengurangi tingkat pengangguran. Koperasi membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya, maka kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan. Yang terakhir adalah dapat membantu dan memperkokoh tatanan perekonomian nasional. Koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa yang harus dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Saya akhiri pemaparan materi terkait koperasi Swamitra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.